Okay, let's go. Okay, let's go. Izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, kamu negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancong, bukan pergi kerja, bukan pergi buka kedai. Indonesia selalu dikatain dan dihina oleh warga Malaysia yang fanas. Lalu ada yang menghina rupiah, menghina tenaga kerja Indonesia, TKI. Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat tadi, duit kamu murah. Baiklah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Jumat Mubarak, ya. Semoga sehat, sukses selalu, rezekinya bertambah. Hari ini kita akan membahas redenominasi. Ya, redenominasi. Judulnya, kenapa Malaysia paling nggak suka ini? Ini mimpi buruk Malaysia kalau ini terjadi. Ada 3 jenis orang yang tidak suka ini terjadi, ya. Pertama, koruptor dengan kroni-kroninya yang nyimpan uang dalam rupiah banyak. Itu contoh kejadian uang di kejaksaan triliunan, uang yang disimpan koruptor di bawah tempat tidur itu banyak, ya. Ada memang dalam suku-suku mata uang lain, tapi di rupiah banyak. Ini jelas mereka nggak suka karena ini akan ketahuan nanti. Terus yang kedua, bisnis ilegal yang illegal bisnis seperti narkoba, prostitusi, apalah. Judi online, mereka uang-uang mereka ini nggak masuk sistem perbankan. Nah, yang akan kita bahas ini. Kenapa ini mimpi buruk Malaysia? Malaysia ini salah satu negara yang nggak paling suka, terkhusus untuk netizennya. Seperti yang Pak Cik tadi ngomong, duit kamu murah, duit kamu murah, ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, kalau banyak video yang udah membahas redenominasi ini, Bang Benik juga udah saya lihat. Saya akan membahas yang belum mereka bahas. Ini di sisi psikologis dan Malaysia. Ini ke channel Kontra Narasi, ya. Kenapa saya sebut ini mimpi buruknya Malaysia, terutama netizennya yang suka menghina, yang bodoh, yang nggak ngerti finansial, ini mimpi buruk mereka. Sebelum kita lanjutkan, ya, without further ado, kita cek video ini tentang redenominasi ini apa, ya, check this out, terus kita lanjutkan berikutnya. Ngelihat nominal uang di Indonesia yang kadang kayak gede banget, padahal nilainya nggak seberapa. Misalnya, harga segelas kopi di kafe bisa Rp50.000. Kalau lu keluar negeri dan beli kopi di sana seharga $3, rasanya kayak lebih murah. Padahal nilainya kurang lebih sama. Nah, hal kayak gini yang sering bikin orang berpikir, kenapa sih angka di puluh ribu itu banyak banget nolnya? Dari sinilah muncul ide yang namanya redenominasi, sebuah langkah buat nyederhanain nilai mata uang tanpa ngurangin daya beli. Tapi, tenang. Ini bukan sanering yang bikin nilai uang lu jadi anjlok. Ini cuma soal cara kita nulis dan ngitung. Biar hidup kita nggak ribet sama angka nol yang kelewat banyak. Bayangin aja, di nota belanjaan, angka total belanja lu bisa sampai belasan juta cuma buat kebutuhan bulanan. Padahal, kalau dikonversi ke dolar atau euro, ya cuma sekitar $500-an. Nah, angka nol ini bukan cuma bikin ribet buat masyarakat, tapi juga buat akuntan, kasir, sistem perbankan, bahkan pemerintah sendiri. Contohnya, waktu nulis laporan keuangan negara atau ngatur sistem pembayaran digital. Angka nol yang banyak banget bisa bikin potensi error makin tinggi. Karena itu, redenominasi dianggap solusi biar sistem keuangan lebih efisien dan lebih keren juga kalau dilihat dari luar negeri. Konsepnya sederhana. Misalnya,
Kalau sekarang harga sepiring nasi goreng Rp15.000, setelah redenominasi, misalnya kita hapus 30, harganya jadi Rp15 aja. Tapi tenang, daya belinya sama kok. Nasi goreng itu tetap bisa dibeli dengan nilai yang sama. Cuma tampilan angkanya aja yang disederhanain. Tujuannya, biar mata uang kita terasa normal. Kayak negara-negara. Alright, udah dilihat tadi ya. Pada dasarnya redenominasi ini cuma pemotongan nilai penilai 0, angka 0 itu yang banyak itu ya. Nilai uangnya sama aja, nolnya yang dihilangin. Jadi 3 nol. Jadi 1000 jadi 1. Ya, sejuta jadi 100.000, 3 nol dihilangin jadi 100. Ya, terus yang 10.000 jadi 10 ya. 3 nol dihilangkan. Yang akan saya bahas itu dampak psikologisnya buat orang Indonesia ya. Ada yang pro dan kontra, yang jelas ini masalah dengan Malaysia yang akan saya bahas. Tapi sebelum itu kita bahas dulu. Ada yang ngomong, oh banyak negara yang gagal melakukan itu. Contoh Venezuela, Zimbabwe. Ya mereka gagal itu karena mereka melakukan redenominasi ini di saat ekonomi mereka parah. Inflasi mereka ada yang 1000%, ada yang 1.000.000%. Ya hancurlah. Dipotong sampai 6 angka 12 nol pun di depan. Kalau setelah itu ekonominya hancur-hancuran, inflasinya ribuan jutaan %, setelah itu pemerintahnya sibuk cetak print uang sebanyak-banyak, yang hancur. Nah, yang berhasil banyak seperti Turki itu 6 nol itu yang dipotong Turki. Rusia banyak, dan Indonesia harus melakukan ini. Dan ini adalah mimpi buruk Malaysia. Kenapa? Oke. Kita akan jelaskan di sini. Indonesia melakukan ini bisa saat ini karena ekonomi Indonesia stabil dan inflasinya di bawah 3%. This is the right time. Now or never. Ya. Sebagai orang diaspora, ini sangat merasakan sekali. Ya. Dampak psikologis daripada terlalu banyak nol uang kita itu ya. Sebelum ini, baiklah saya ceritakan dulu, singkat aja. Contoh, kalau orang-orang kampung saya yang tinggal di kampung yang nggak pernah keluar negeri itu ini ya, yang nggak peduli mereka. Malah mungkin pemotongan nilai nol ini bikin ribet mereka nanti berhitung lagi kan. Tapi dampaknya banyak untuk pemerintah, sampai ke pemerintah. Dan yang akan saya bahas itu sekali lagi dampak psikologisnya. Harga diri, ini masalah harga diri loh. Harga diri bangsa. Ini saya ceritakan sedikit. Waktu saya pernah 5 tahun yang lewat sebelum saya bikin channel ini, saya dari Bali, teman saya dari Dubai ngajak ketemuan di KL sebelum ke Jepang. Karena dia transit di Kuala Lumpur. Jadi akhirnya kita ketemu. Nah, di bandara ada orang yang nukar uang. Kayaknya mungkin orang Indonesia, rupiah. Saya punya rupiah waktu itu. Walaupun mereka kerja di money changer, di penukaran uang, banyak sekali staf mereka itu yang nggak ngerti finansial. Di Malaysia nih, di KL, di airport ya. Lihat sekali saya betapa dia jijik, sudut mata mereka, senyum-senyum kecil, menghina orang yang menukar rupiah ke dalam ringgit. Ya, saya melihat itu menusuk hati saya yang paling dalam. Dan saat itu saya putuskan saya nggak tukar rupiah saya. Karena apa? Simple, karena saya nggak kuat, karena saya nggak mau melihat tatapan mata ejekan mereka. Senyum kecil mereka itu ibarat pisau menusuk-nusuk harga diri saya. Ada uang rupiah saya juga nggak pengen nyimpan sebenarnya. Ya. Tapi karena sudut mata hinaan staf money changernya itu nggak bikin saya putus. Udah,
pakai kredit card aja belanja. Ya. Ini contoh ini dulu. Sebentar. Catat contoh dampak psikologisnya. Untuk orang-orang yang tinggal di perbatasan ini sangat menyiksa sekali. Gimana kamu bayangin? Yang tinggal di perbatasan Malaysia itu pasti dihina-hina sama orang Malaysia, terutama orang Malaysia kan banyak bodoh. Dia pikir nggak ngerti finansial, dia pikir karena kurs mereka tinggi, negara mereka itu maju kayak raja dari negara lain. Padahal dari Jepang aja kurs Malaysia itu tinggi, ringgit itu tinggi dari Jepang. Lihat bedanya, ekonomi segala hal Jepang jauh maju dari Malaysia itu. Terus yang penting itu purchasing power, ya, kemampuan daya beli. Itu yang penting. Contohnya di Liga Malaysia itu ya tiket di liga mereka itu antara 5 ringgit ke 30 ringgit, itu pun nggak banyak yang nggak kuat beli. Kalau 5 ringgit taruhlah 3.000, 5 kali 3 15.000. Ayo. Tiket 30 ribu, 30 ringgit, 40 ringgit aja mereka nggak beli, protes, minta diskon. Ya kali 3.000 lah. 3 kali 3, 90.000. Ayo. Sementara tiket Indonesia itu 1.700.000, 450-an ringgit, ludes dalam hitungan menit. Nama orang Indonesia. Itu bukti purchasing power, nggak ada dampaknya. Tapi kebanyakan orang Malaysia dan orang kita juga nggak ngerti itu finansial, ya. Dan ini sangat menjadi senjata ampuh Malaysia untuk menghina orang Indonesia, ya. Seperti yang Pak Cik tadi lihat dengar, duit kamu murah, dia ngomong. Nanti saya bahas lagi. Orang Malaysia itu banyak yang ditahan di luar negeri jadi narapidana. Saya lihat video parlemen mereka ngomong, dalam satu kasus saja ada 800 orangan. Paling banyak di Cina, di Indonesia sekitar 40 orang ceritanya ditahan. Duit kamu murah, nggak 1-2 kamu lihat mereka menghina. Karena mereka nggak ngerti finansial, dan itu sangat menyakitkan sekali. Itu saya cancel, saya tukar gara-gara saya nggak ingin ngelihat tatapan ejekan mata menusuk mereka. Gengsi saya, jiwa saya terkena loh. Ya. Itu penting sekali. Saya mohon secepatnya. Pak Prabowo juga. Saya aja sendiri malas mau nyimpan uang rupiah. Kalau kita diaspora tinggal di luar negeri, ribet juga. Bayangin. Harga 50.000 kopi di luar negeri cuma umpamanya $3. Nanti rupiah itu sampai 1 rupiah berlaku. Di Jepang ini sampai 1 sen, 1 rupiah ini contoh 1 yen. Ini ya, masih berlaku. Ini 1 yen ini. Ini. Ya. Masih ada receh 1 yen masih berlaku. Nanti rupiah itu sampai 1 rupiah masih bisa berlaku. Umpamanya harga ini 10 yen. Ini koin-koin begini 5 yen, 5 yen, 1 yen. Masih berlaku. Nanti rupiah masih bisa diperlakukan. Begini. Dan ini sangat bagus. Kamu lihat perlakuan orang kita aja dengan uang. Uang itu digepok-gepok kayak apa ya? Kayak kumal, kayak tisu. Digepok-gepok. Nggak ada penghargaan sama sekali dengan uangnya. Jadi dengan pemotongan 3 angka ini, 30 ini luar biasa sekali dampak psikologisnya. Pertama, orang Malaysia yang bodoh-bodoh itu nggak bisa lagi menghina, ya. Dan uang kita akan dihargai bangsa lain. Ini sangat dampaknya sangat. Saya nggak ngerti orang-orang pintar nggak setuju ini. Ada orang yang udah sarjana ekonomi nggak setuju. Ada 2 hal lagi yang nggak setuju. Koruptor dengan kroni-kroninya. Illegal bisnis, ya memang nggak setuju mereka. Koruptor ini terpaksa pakai uangnya, ya. Harus belanjakan ke tanah kemana, daripada ketahuan. Mau ditukar nanti juga ketahuan nanti kan. Ini bagus untuk ekonomi Indonesia. Luar biasa sekali itu dampak psikologinya. Yang jelas Malaydes nggak bisa lagi menghina. Duit kamu murah. Coba lihat ini uang pecahan tertinggi di Jepang. 10.000 yen, ya. Lihat,
kualitasnya bagus, bersih, dihormati. Karena ada nilai. Coba uang tertinggi Indonesia begitu. Ya, nanti dihilangkan 3-0. Orang nggak bakal lagi gucak-gucak uang begini. Ya, itu dampak psikologisnya luar biasa sekali loh. Nggak usah ekonomi lah dulu. Ekonomi ya jelas lebih banyak manfaatnya. Psikologisnya, kita akan bangga loh punya uang rupiah begitu. Anak saya aja kaget ngelihat uang 100.000 rupiah. Terus dia tanya, wah ini dapat banyak, ini dapat banyak. Dia tanya, berapa kalau di yen kan? Saya sebut di yen. Langsung dia kata, anak kecil aja begitu reaksinya. Ya, dampak psikologisnya. Saya mendukung 100%. Orang Malaydes yang bodoh-bodoh, yang duit kamu murah, yang suka menghina dikit. Coba lihat di komen-komen mereka. Duit kamu murah, itu aja alasan mereka. Padahal negara mereka itu udah mau bangkrut. Indonesia itu jauh lebih kaya. Jadi rasio utang mereka itu 80% daripada GDP mereka. Udah mau bangkrut. Tapi karena mereka nggak tahu, karena ringgit mereka kursnya tinggi, dia pikir mereka berjaya. Ya, ini tolonglah Pak Prabowo, Pak Purbaya, saya salut dengan Bapak ya. Secepatnya Pak, pangkas dah itu. Uang kebanyakan nolnya itu pusing bikin malu aja. Apalagi diaspora seperti kita itu kerasa sekali loh. Pusing saya kadang ngelihat uang-uang rupiah pas pulang ke Indonesia, ngelihat uang segepok-gepok gitu nilainya nggak ada. Pusing. Jadi psikologi otomatis kita ngerasa jijik aja gitu loh. Itu natural aja, bukan nggak menghargai. Itu natural sekali kita nganggap ini sampah. Tapi bagi orang yang nggak pernah keluar negeri, yang dia nggak ngerasa. Coba aja lah teman-teman yang mau ke Singapura umpamanya nukar rupiah. Udah mulai kerasa itu ke Singapura dolar. Ya, orang-orang yang tinggal di perbatasan. Saya punya uang rupiah itu secepatnya saya ada di Indonesia cuma untuk in case emergency. Secepatnya saya belikan ke aset. Ya. Dan saya nggak pede, nggak begitu nyimpan banyak-banyak ngeliatin, nggak. Ya. Itu nilainya sama, cuma dampak psikologisnya itu loh. Ini mengangkat harkat martabat bangsa kita. Ya itu saja, si Malaydes paling nggak suka ini, pasti nangis ini. Ya, saat berlaku ini langsung nangis mereka. Nggak ada lagi bahan penghinaan yang paling ampuh dan jitu. Dan itu sangat masuk ke unconscious mind, ke alam bawah sadar orang Indonesia. Bahwa bangsa Indonesia itu bangsa murahan, bangsa miskin, bangsa babu. Ngelihat dari uang mereka aja begitu. Kalau orang yang ngerti finansial, ya nggak apa-apa. Yang nggak ngerti kan percaya itu. Ejekan-ejekan dari Malaydes ini. Itu yang saya bahas. Saya sendiri aja. Saya punya uang sekitar 15 jutaan rupiah, itu pengen saya tukar waktu kita transit di KL 5 tahun yang lewat untuk belanja-belanja ke ringgit, tapi ngelihat sudut mata mereka nggak ngomong tadi, dari tutupan mata senyum kecil mereka udah menusuk saya. Lihat sekali mereka mengejek murahnya uang kita. Padahal bukan nilainya, karena nolnya itu terlalu banyak. Dan orang walaupun mereka kerja di money changer, mereka nggak ngerti finansial. Mereka pikir kurs itu segala-galanya. Ya, itu saja bahasan hari ini. Kita menyimpang sedikit. Dan saya terima kasih yang sudah subscribe. Ini channel Kontra Narasi ya. Bagus untuk orang Malaysia dan Indonesia itu sendiri. Orang Malaysia ya nggak perlu sombong-sombong ya. Lihat channel begini, Anda akan sadar ternyata Anda itu hanya katak dalam tempurung. Begitu. Orang Indonesia juga sadar ternyata bangsa Indonesia itu besar, kaya, pintar, bangsa pejuang, nggak perlu merasa inferior, merasa rendah diri, apalagi sama orang Malaysia nggak perlu. Ya, yang terima kasih subscribe, like, komen. Itu komen-komen 50 komen, 20 komen pertama saya akan coba balas terus ya. Seterusnya mungkin kalau saya nggak ada waktu, kalau saya sibuk ya nggak bisa saya balas. Itu aja. Ini pengurangan nilai 0 ini, 3-0 ini sangat bermanfaat untuk psikologis kita.
harga diri bangsa kita. Jauh dari segala-galanya. Dan ini pantas ambil risiko. No risk, no gain. Dan ini insya Allah akan berhasil karena ekonomi kita lagi bagus-bagusnya, lagi stabil. Yang gagal itu Venezuela, Zimbabwe itu mereka melakukan ini, pemangkasan nol ini, redenominasi ini di saat ekonomi mereka kacau balau. Inflasi ribuan %, ada yang jutaan %. Ya iyalah. Dipotong semua pun setelah itu cetak uang nggak kekontrol ya ekonomi hancur ya nggak ini kan. Nggak ada manfaatnya. Itu saja menurut saya. Ini ringgit rupiah berjaya. Ini yang ringgit berjaya duit kamu murah langsung hilang itu. Langsung memukul mental orang Malaysia. Sampai ke pemerintahnya. Itu beda sekali nanti. Lihat dampak positifnya nanti. Uang kita itu. Dihargai di mana-mana. Simpel, walaupun nilainya sama. Tapi hilang 3-0 itu jangan main-main dampaknya loh. Alright? See you next time. Bye-bye.